Shalom saudara, salam sejahtera. Kita mulai kembali Abam. Senang kita ada di Abam. Ya. Banyak yang sudah menunggu. Kita masuk episode 1086 Pak Yehuda. Ayo kita mulai. Baik Pak, yang pertama dari seorang pria usia 52 tahun, menikah memiliki 2 orang anak tinggal di Banten, jemaat dari salah satu gereja karismatik. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan receh Pak. Yang pertama, mengapa di Alkitab terjemahan Elohim diterjemahkan dengan kata Bapa? Sebentar. Elohim diterjemahkan Allah ya. Allah. Ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia, ini Alkitab Perjanjian Lama ya. Perjanjian lama Pak. Alkitab Perjanjian Baru tidak ada kata Elohim, yang ada Theos. Theos ya. Theos sama dengan Elohim, diterjemahkan Allah bukan ya. Bapa. Tapi kepada Elohim atau kepada Allah, Yesus memanggilnya Bapa. Bapa ya. Oke. Maksudnya mengapa bukan bapak gitu pakai huruf K atau ayah? Padahal dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan sebagai father. Ini bicara soal budaya ya. Budaya, Pak. Panggilan Bapa itu rupanya dianggap lebih sakral, lebih agung, yang hanya ditujukan kepada orang-orang yang terhormat. Ya. Ini juga mungkin ada pengaruhnya dengan panggilan Abba. Abba, Bapa. Ya. Jadi kata Bapa dianggap lebih agung dibanding Father. Ya. Apalagi Daddy. Ya, kenapa nggak pakai panggil Daddy? Ya. Ya. Oke, saya kira cukup. Ya. Oke, teruskan. Saya seorang pengajar sekolah minggu. Untuk lebih memudahkan penganalogian kepada anak-anak, saya suka mengajarkan kepada mereka jika kita sedang berdoa kepada Bapa, sebut saja dengan panggilan orang tua kalian di rumah. Misalnya, Papa di sorga, Papi di sorga, Ayah di sorga, dan lain-lain. Menurut Bapak, apakah itu benar? Terima kasih. Ada pendeta yang memanggil Allah itu Papa, Ya. Ayah. Tetapi harus membedakan antara ayah di bumi dan ayah di surga. Ya. Sebaiknya kita menggunakan Bapa, kita bersyukur karena dalam bahasa Indonesia ada kata Bapa yang akan membuat kita lebih menghormati Allah. Ya. Ya kalau misalnya orang bisa menggunakan kata Allah, silahkan. Kalau di Jawa itu Romo. Romo. Keng Romo itu Bapak. Romo juga bisa digunakan untuk orang tua di bumi ini ya, manusia. Tetapi kalau kita bisa memiliki diksi Bapa adalah baik. Sebab untuk bisa menggunakan kata ayah, sebab untuk bisa menggunakan ayah dengan penghormatan khusus tidak mudah. Ya. Karena satu diksi yang sama. Gitu ya. Iya, Pak. Jelas ya? Jelas. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 56 tahun, menikah memiliki 4 orang anak tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Shalom Bapak Eras yang kami kasihi. Mohon izin bertanya lagi, sudah ketiga kalinya di Abam. Terima kasih untuk setiap jawaban yang sudah diberikan. Menurut yang saya pahami setelah mengikuti seminar Bapak, Tuhan Yesus diberi kuasa menjadi Tuhan atas surga dan bumi karena berhasil taat sampai mati di kayu salib menjadi pokok keselamatan. Lalu atas dasar apa Tuhan Yesus berkata sebelum disalib dalam Matius 26 ayat 53? Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Kuasa ini apa sudah ada pada Tuhan Yesus padahal belum menyelesaikan tugas yang Bapa Yahweh berikan? Mohon maaf Pak, saya bertanya ini supaya mendapat pemahaman yang benar sehingga tidak salah mengajar kepada anak-anak saya juga. Sebelum Yesus mati dan bangkit, ya, Yesus belum menerima kuasa memerintah. Ya. Tapi bisa minta kuasa untuk mengadakan mukjizat, Ya. kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib, Ya. termasuk minta malaikat. Ya. Seandainya Yesus minta malaikat, kita tidak tahu dikabulkan atau tidak. Jadi di sini juga sebenarnya tidak ada satu penjelasan bahwa Bapak akan mengirimkan malaikat membantu dia guna menggagalkan rencana penyaliban. Ya. Jangan-jangan malaikat jahat yang mendukung. Iya Pak. Ya. Tapi Yesus tidak melakukan kebodohan itu atau kesalahan itu.
Yesus memilih memberi diri disiksa, dianiaya, direndahkan. Kalau nggak jelas, dijelaskan lagi. Jelas nggak, Pak? Jelas, Pak. Itu Ya, cukup ya? Jelas. Oke. Dan saya pernah memohon kepada Bapa di sorga untuk memberikan saya peneguhan melalui mimpi, bahwa Bapa di sorga menyenangkan dan mengasihi saya terus. Dalam kurung, walau saya tahu Bapa di sorga pasti setia. Tapi saat saya bangun, heran tidak bermimpi apapun. Siangnya saya seperti mimpi tapi nyata, paginya bertemu Bapak Eras di doa pagi, dan siangnya ketemu Bapak di Bandung. Wah, ini mimpi tapi nyata yang Allah Bapa berikan. Terpujilah Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub atas kasih setianya kepada kita semua. Sehat selalu Bapak dan Ibu, we love you Bapak dan Ibu, selalu jadi teladan hidup kami sebagai murid Tuhan Yesus. Semangat Pak Eras dan tim Abam yang selalu menyenangkan hati Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus. Salam langit baru, bumi baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini cerdas. Iya. Wanita ini cerdas. Luar biasa, ini wanita cerdas. Senang bisa bertemu dengan wanita secerdas Anda. Dan Anda berkata, I love you. Kita juga berkata, we love you. Tuhan berkati. Berikutnya dari seorang wanita usia 53 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, jemaat Katolik, tinggal di Nusa Tenggara Timur. Yang mulia Bapak Gembalaku Erastus Sabdono, berkenan dan dengan segala kerendahan hati saya, mohon Bapak Gembala dapat memberikan minyak urapan yang telah Bapak Gembala Erastus doakan dan berkati. Untuk proses pemulihan sakit jantung dan gastritis kronik dari suami saya, dan juga doa pemberkatan minyak urapan untuk keluarga kami, anak, cucu, menantu, dan juga saya pribadi. Agar Tuhan memberikan kasih karunia dan hikmat marifatnya. Terima kasih atas kemurahan hati Bapak Gembalaku, Pak Erastus Sabdono. Saya setia mengikuti pengajaran Bapak dan intens ikut doa pagi bersama Bapak Erastus. Saya bangun lebih awal dan tidak pernah absen jam 4 waktu Indonesia Barat. Saya mulai sampai ajal saya tiba. Pendamping konselor kami, ini disebutkan saja Pak namanya. Ya. Ibu Esther dan Ibu Doli Wijaya. Pak Eras, terima kasih banyak sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah buat Bapak Gembala, juga keluarga kami. Juga keluarga kami setia mendoakan Bapak juga Ibu. Kakak Stefan sekeluarga, juga Kakak Stefanis keluarga. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Gembala. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan tindak lanjuti pergumulan Ibu ini. Ya. Oke. Yuk, teruskan. Selanjutnya dari seorang... Sebentar. Iya. Ini Ibu meyakini kita ini hamba Tuhan yang Pak. Benar. Ya. Sampai minta pengurapan. Kita akan mengajar jemaat untuk tidak mengkultuskan pendeta. Ya. Juga tidak menjadikan sesuatu jimat. Ya. Walaupun dalam kenyataannya kita melihat bahwa sapu tangan rasul pun bisa dipakai. Ya. Jadi ada hal yang sulit dipahami, tapi kenyataan seperti jubah Yesus dipegang, kuasa mengalir. Tapi itu Yesus, Pak. Orang percaya juga diberi kuasa. Bahkan Yesus berkata, kamu akan melakukan hal-hal seperti yang kulakukan, bahkan lebih besar. Jadi tubuh kita harus kudus. Dan kalau kita kudus, kita ini punya pengurapan. Sesuatu yang menempel di tubuh kita bisa menjadi punya kuasa. Seperti Pak Yehuda pernah tahu kan, yang ruko yang banyak setan. Saya pegang aja. Betul. Sejak itu nggak ada setan. Karena kuasa itu mengalir. Tapi kami akan tidak lanjuti ini. Saudara kita. Terima kasih untuk kepercayaannya. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 44 tahun, menikah, memiliki 2 orang anak, tinggal di Jawa Timur. Jemaat dari salah satu gereja karismatik. Shalom. Status saya punya suami, tetapi 90% kebutuhan rumah tangga dan pekerjaan rumah tangga saya sendirian. Mungkin melakukan sendirian. Karena suami saya hanya pulang 2 kali dalam sebulan. Jujur saya sudah tidak cinta dengan suami karena begitu banyak kekecewaan, tetapi saya masih dalam ikatan pernikahan karena saya ingin anak-anak tetap ada sosok ayah. Apakah tindakan saya benar? Sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Pulang 2 kali sebulan itu maksudnya karena dia bekerja atau punya istri lain. Kalau dia
punya istri lain atau hidup tidak benar, percuma juga punya ayah yang tidak menjadi contoh. Ya. Ini jadi presiden buruk. Saya tidak mengharapkan Anda cerai, tetapi kalau suami datang hanya karena mau tidur dengan istri, sementara dia punya wanita lain, itu tidak menjadi contoh. Nanti suatu hari anak Anda juga bisa berbuat begitu. Pulang sebulan dua kali. Itu tidak benar. Lebih baik tidak punya suami. Kalau tidak, gini, saya kan tidak tahu ini kenapa pulang 2 kali sebulan ini. Tapi kalau dia pergi tidak bekerja hanya karena ada rumah lain, sebaiknya jangan pulang. Sebaiknya pisah saja, tapi jangan cerai dulu. Ya, jangan melayani hubungan badan dengan pria yang punya perempuan lain. Anda bisa kena penyakit. Anda pertahankan supaya anak memiliki bapak ya, seorang ayah. Tapi kalau ayah tidak menjadi teladan malah merusak. Lebih baik tidak pernah punya ayah supaya tidak ada teladan yang buruk. Oke? Saya kira itu, ya. Saya kira itu. Nggak usah pulang. Tapi jangan minta cerai dulu. Oke, saya kira cukup itu. Cukup. Tapi ini mesti ditanya lagi kali. Supaya saya jangan salah menjawabnya ya. Tanya lagi ya, oke. Berikutnya Pak, dari seorang wanita usia 45 tahun, menikah, memiliki 3 orang anak, tinggal di Jawa Tengah. Jemaat dari salah satu gereja karismatik. Shalom tim Abam dan Bapak Rohaniku, gembala senior yang sangat memberkati hidup kami. Saat saya menulis ini, saya sedang menyimak Abam episode 1075, di mana ada ibu yang menanyakan tentang putrinya yang meninggal karena tenggelam di kolam saat perayaan Paskah. Di situ Bapak menjawab dengan menyampaikan kisah tentang ibu yang menyesal, meminta anaknya sembuh dari sakit keras dan akhirnya dikabulkan. Namun akhir hidupnya tragis karena ditemukan meninggal di kolong jembatan dalam kondisi hamil. Kalau saja ibu ini tahu bahwa putrinya bakal seperti itu, mestinya dia mengikhlaskan anaknya meninggal waktu sakit keras dulu. Sebenarnya saya mendengar kisah ini sudah lebih dari 5 kali. Setiap kali saya mendengar kisah ini, hati saya menjadi teriris. Karena saya punya pengalaman di mana anak sulung saya saat usia 9 tahun mengalami kecelakaan. Dan saat itu sudah tidak bernafas dan saya berdoa supaya anak saya selamat. Dan akhirnya anak saya selamat setelah dirawat di ICU dan ruang perawatan selama 1 minggu. Kini usianya 23 tahun dan memiliki watak yang keras, arogan dan sering berontak sampai keluar masuk rumah sakit jiwa sebanyak 8 kali. Saya sering menyesali karena pernah meminta dia hidup saat hampir mati. Kalau saja dulu saya tidak merengek minta hidup dia, mungkin dia sekarang sudah damai di sorga. Pertanyaan saya, mengapa Tuhan akhirnya mengabulkan permintaan saya kalau sebenarnya dia tahu apa yang bakal terjadi dengan anak saya ke depan? Seperti bangsa Israel tidak diizinkan punya raja. Tapi karena permintaannya begitu keras dalam tingkat tertentu, Tuhan harus mengabulkan. Karena Tuhan punya tatanan di dalam dirinya. Itu mengerikan. Pak. Seperti Adam dan Hawa makan buah yang dilarang. Allah tidak menghalangi. Ada tatanan-tatanan seperti ini yang kita harus tahu. Makanya paling nyaman itu nurut. Aku berserah pada pengaturanmu. Tetapi untuk ibu ini, Anda masih punya kesempatan anak ibu bisa diselamatkan. Ya. Kalau ibu sungguh-sungguh mencari Tuhan, masih ada kesempatan. Kami akan mendampingi ibu. Ya, kasihannya. Ini sedih. 8 kali keluar masuk rumah sakit jiwa ya. Usia 23 tahun. 23 anaknya. Masih ada kesempatan untuk dipulihkan. Oke, teruskan. Setahu saya, Tuhan tidak akan menuruti mau saya jika saya meminta sesuatu yang membahayakan saya. Pada waktu itu kalau ibu berkata, tetapi kehendakmu yang jadi. Mungkin tidak jadi. Tapi Anda mungkin tidak berkata begitu. Pokoknya nggak mau tahu Tuhan. Oke. Itu mengerikan di situ. Pak. Sekarang yang saya minta, saya nggak mau tahu Tuhan, saya mau hidup suci. Itu baru benar. Aduh, ya teruskan. Ibaratnya Tuhan tidak akan mengabulkan permintaan saya saat saya meminta segelas air karena ternyata air tersebut beracun. Bagaimana mungkin akhirnya Tuhan membiarkan saya minum racun ini hanya karena saya merengek minta segelas air itu?
Apakah anak saya masih ada kesempatan untuk menjadi baik dan normal? Karena saya merindukan saya bersama keluarga hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Mohon maaf jika terlalu panjang dan agak rumit pertanyaan saya. Terima Nah, kasih. ini nggak rumit. Masalahnya penjelasannya nggak rumit. Yang rumit itu pemecahannya. Iya, Pak. Betul. Bukan rumit. Ini saya bisa mengerti masalahmu. Yang rumit itu pemecahannya. Begini, Bu. Usia berapa itu, Bu? 45. 45 ya. Waktu dia menikah masih muda juga. Masih Ya? muda. Oke. Kami akan bersama Ibu. Saya mendampingi Ibu. Saya akan berdoa juga. Ikut doa pagi bersama kami, kita IMB. Iya. Ikut menangis bersama. Ikut menangis bersama. Iya. Iya. Bukan izin mendirikan bangunan. Ikut menangis bersama, Bu. Kita berjuang merebut anak Ibu bersama saya. Ibu jangan putus asa. Sebenarnya Ibu sedang marah. Ada sedikit kemarahan terhadap Tuhan. Sampai Ibu memberikan ilustrasi racun tadi. Iya. Apakah Tuhan masih mengizinkan saya minum racun? Kalau Ibu maksa minum juga. Iya. Tuhan itu punya tatanan, itu yang mengerikan. Nah, seringkali saya khotbah soal tatanan, dan ini harus membuat kita takut dan menghormati Allah. Oke? Iya. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, Ibu ini lagi marah ya. Iya. Sedang marah. Seandainya waktu itu anak Ibu betul-betul meninggal dan tidak dibangkitkan, Ibu kan berkata, mosok minta anak dibangkitkan cerambu, ora oleh. Dari mana Ibu ini aslinya? Jawa Tengah, Pak. Tidak Jawa Tengah, iya. disebutkan. Seandainya waktu anak itu kecelakaan di ruang ICU, Ibu ngotot nih, tapi nggak dibangkitkan, nggak disembuhkan. Ibu kan berkata, Tuhan itu gimana sih? Sudah nangis sampai keluar air mata darah kok nggak dijawab. Iya. Mungkin gitu. Iya. Sekarang kebalikan kan? Kebalikan. Tapi wis rapopo, Bu, bareng-bareng kita mendoakan anak Ibu. Iya. Sekarang saatnya Ibu berkata, Tuhan, dia milikmu. Aku serahkan dalam tanganmu. Wis, apapun yang terjadi, aku berserah padamu. Ibu hidup dalam kesucian, menjadi kekasih Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan Ibu terlukai. Oke, itu saja. Teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 54 tahun, menikah jemaat GSKI. Ya. Saya cuma mau berpendapat dari seseorang yang bertanya di ABAM. Saya lupa ABAM keberapa. Jemaat Rehoboth ada yang mau stay di tempat atau makan di mall, menunggu ibadah berikutnya. Dalam kurung datang awal, kadang stay 1 jam sebelumnya. Dan orang yang bertanya atau tepatnya komplain tentang penyembahan sebelum ibadah yang hanya 10-15 menit. Lah gimana Pak? Kan kita mau ibadah. Ada orang dengan beribu masalah, bahagia, sedih, dan mereka merasa dinaikkan mood berantakan. Dengan Jadi moodnya itu dinaikkan dari mood berantakan jadi baik begitu Pak. Ya, dengan puji-pujian yang lembut. Iya. Sebelum ibadah, jeda cuma angkat standing mic aja, bersyukur jemaatnya, dimanja sama Pak Eras atau gereja. Tidak disodori kantong kolektor, adem, nyaman, pencahayaan bagus. Saya mendukung 1000% apa yang Rehoboth lakukan untuk jemaat. Lah, wong kadang-kadang malah sering jemaatnya masih sibuk handphone dalam kurung game scrolling yang tidak penting. Hamba Tuhannya menurut saya sudah berjuang memberikan yang terbaik dalam berkhotbah. Sekian saja pendapat saya. Terima kasih buat semuanya dan sehat selalu buat Bapak dan pengerja ini mungkin. Terima kasih Bu Lisbeth. Iya. Bu Lisbeth usia 54 tahun. Terima kasih untuk dukungannya. Kami tetap membuat pre-service atau penyembahan sebelum kebaktian. Kalau saya tidak ada, nanti Pak Sutardi, Pak Yehuda, Pak Edi Simanjuntak, Pak Andris atau siapa, atau anak saya Stephen kalau dia ada. Mantap. Terima kasih Bu Lisbeth. Oke. Berikutnya dari seorang pria usia 33 tahun, menikah, tinggal di Jawa Timur. Bertanya tentang teologi atau ayat-ayat Alkitab. Yang pertama dari Kejadian 16 ayat 7-14. Di sini malaikat Tuhan disebut Tuhan dan Kejadian adalah Musa yang menuliskannya. Mengapa bisa malaikat Tuhan disebut Allah dan bisa berbicara atas dirinya sendiri, Pak? Allah itu sering tampil, namanya teofani, sebagai malak Yahweh. Malak itu malaikat atau messenger, Yahweh itu Yahweh. Itu memang multidimensionalnya Allah. Allah di surga, rohnya di mana-mana. Dan Allah juga bisa menyatakan diri dalam berbagai penampakan.
Seperti ketika dia menghadapi Abraham. Abraham lalu ada dua yang lain, ini pasti dua malaikat ya. Terus Allah Yahweh sendiri. Kok tampil, kok makan itu ya. Biasa saja. Saya kira cukup jelas. Cukup jelas. Oke. Ayat yang kedua. Jadi malak Yahweh itu bisa Yahweh sendiri, bisa malaikat utusan. Jadi kalau itu malaikat utusan biasanya nolak disembah. Kalau menerima penyembahan biasanya itu Yahweh sendiri. Terus. Kejadian 31 ayat 11 sampai 13. Mengapa malaikat Allah berkata, "Akulah Allah yang di Betel itu." Bukannya Allah yang di Betel itu adalah Allah Yahweh yang disembah Abraham? Mengapa malaikat Tuhan menyamakan dirinya dengan Allah? Apakah ini ada kaitannya dengan Trinitas, Pak? Tidak ada Trinitas. Di perjanjian lama Yahweh itu sendiri. Tapi bisa tampil dalam berbagai pernyataan. Dan Allah itu bisa dikaitkan dengan tempat. Aku Allah yang di Betel. Aku Allah El Shaddai. Aku Yehovah Rafa yang menyembuhkan. Sesuai dengan peristiwa yang terjadi dan tempat yang berlangsungnya peristiwa itu terjadi. Tapi pelakunya hanya satu, Yahweh. Tidak yang lain. Ya, oke. Sebab kalau kita memandang itu yang lain, tidak ada dasarnya di Alkitab. Tidak ada dasarnya. Ya, oke, teruskan. Kalau nggak jelas, Bapak tambahkan, Pak Yuda. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas, oke. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 42 tahun, menikah memiliki satu orang anak tinggal di Jawa Barat, Jemaat GSKI. Jemaat GSKI ya, oke. Terus. Ya, GSKI Rehoboth. Terima kasih atas pengabdian Bapak Eras dan tim dalam melayani kami jemaat, bahkan orang di luar jemaat Bapak. Sangat luar biasa dan hati Bapak seperti hati Yesus Kristus. Pak Eras, saya memiliki ipar, juga jemaat GSKI. Suaminya berumur 57 tahun dan sudah pensiun. Ipar saya berumur 50 tahun. Mereka mempunyai anak berumur 20 tahun yang kuliah sambil bekerja. Dan ada 11 tahun yang masih kelas 4 SD. Keluarga ipar saya ini hidupnya pas-pasan, namun banyak dibantu oleh kakak dari suaminya. Kakak ipar saya, dalam kurung sang istri, sering mengeluh jika suami tidak semangat untuk mencari uang. Walaupun sudah pensiun, dengan menjadi supir ojek online karena mereka masih membutuhkan biaya untuk kebutuhan anaknya yang masih sekolah 4 SD dengan alasan pendapatannya kecil. Kakak ipar saya juga mengalami trauma karena waktu mengandung anak pertama, sikap suaminya kasar dan tidak hormat kepada keluarga istri, dan juga pernah ada kecurigaan sang suami berbuat tidak senonoh kepada pembantu mereka dulu. Ini mengintip saat mandi. Oh iya. Oh iya, suaminya itu dulu rajin untuk ibadah di Rehoboth. Di Rehoboth, ya. Namun karena hidupnya semakin susah, suaminya jadi malas untuk beribadah kembali. Bahkan sekarang sempat berucap bahwa menjadi pemuka agama atau ustadz banyak uangnya. Enggak lah, enggak semua ustadz banyak uang juga. Ada ustadz yang banyak uang, ada ustadz yang nggak punya uang. Ada pendeta yang banyak uang, ada pendeta yang tidak punya uang. Jadi jangan salah mengerti. Ini salah mengerti. Terus. Ya. For your information, sang istri tetap setia beribadah hingga saat ini. Walaupun ada sikap yang saya nilai kurang tepat, yaitu suka membicarakan keburukan suaminya ke keluarga sendiri. Oh iya, karena saya nilai keluarga ini membutuhkan uang, saya pekerjakan kakak ipar saya untuk menyetrika di rumah saya dengan gaji sekian. Mohon pencerahan dan saran dari Pak Eras terhadap sebutannya gaji 700 ribu sebulan. Ya. Mohon pencerahan dan saran dari Pak Eras terhadap keluarga kakak ipar saya. Karena kakak ipar saya sempat berpikir untuk bercerai, namun karena khotbah-khotbah dari Pak Eras, kakak ipar saya terus bertahan. Terima kasih Pak Eras dan tim atas saran dan masukan. Yang mau jadi ustadz ini suami dari kakak ipar. Suami kakaknya. Kakak kandung berarti. Iya. Iya. Kakaknya sendiri nih. Iya. Jadi dari iparnya itu malah sering bantu. Iya. Tapi kalau dia kasar terhadap mertua, lalu ada perbuatan tidak senonoh mengintip pembantu, memang moralnya rendah. Iya. Sekarang tidak kebaktian lagi, memang moralnya rendah. Lalu apa yang diharapkan dari penanya? Saran dari Bapak. Saran untuk saya begini, saran untuk dia, bukan untuk Anda. Iya, saran Brit, you harus mendampingi kakak ipar you. You harus mendampingi kakak ipar you, tidak berpihak di kakak kandungmu. Yang itu jelas salah.
Kakak kandungnya kan laki-laki. Ini agak sepertinya gini Pak, iparnya perempuan punya suami, yang iparnya ini Itu saudara dari saudara istrinya. dari istrinya. Oh iya, dari istrinya. Jadi Saudara. agak ruwet sih. Ini dia punya istri, ini kakak iparnya itu entah kakaknya atau adiknya perempuan gitu. Jadi karena ini suaminya bukan kakaknya penanya gitu Pak. Oh iya, sorry. Iya. Sebutannya kakak ipar juga. Tetap ya? ipar ya. Jadi Oh iya, misalnya betul. istrinya punya cici gitu kan. Iya. Punya Istrinya kakak punya perempuan. kakak disebut. Kakak perempuan itu kan ipar Oh juga. iya, Iparnya iya. punya Oke. suami gitu Pak. Bisa ya. Iya. Oke. Kalau Tionghoa ada julukan-julukan Ada, iya. yang Cihu, khusus misalnya cihu begitu. apa tepat. Oke. Kakak ipar dari istri. Iya. Kakak ipar dari saudara istri. Iya. Jadi penanya laki-laki punya istri, Istrinya punya istrinya kakak. perempuan. Iya, saudara Iya, istri. saudara istri betul. Oke. Saudara kandungnya istri. Jadi you dampingi saja dengan baik kakak ipar ini. Iya, kakak ipar perempuan. Dan you juga dampingi dan jangkau suaminya Iya. untuk supaya bertobat. Ini proyek Anda, oke? Iya. You punya proyek ini, bukan proyek orang lain. You dampingi istri kakak Iya. iparmu, dampingi. Bagus karena kau kasih pekerjaan nyetrika dan lain-lain 700.000 per bulan. Saran saya kalau Anda punya duit lebih. Iya. Tapi jangan jadi kayak kepastian, jadi kok jadi juta-juta setengah ini. Sekali-kali ini gajimu aku tambahkan. Gitu. Sekali-kali begitu. Dan jangan pelit membantu anaknya yang masih kelas 4 SD. Iya. Kasihmu yang nyata ini akan mengubahkan. Lalu jangkau suaminya untuk bertobat. Anda punya kans untuk menyelamatkan keluarga ini. Saya mau berkata, Anda hebat. Oke, Tuhan berkati. Teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 40 tahun, menikah memiliki 4 orang anak tinggal di Jawa Barat, jemaat GSKI. Shalom Bapak Pendeta Erastus Sabdono dan semua tim ABAM. Saya pernah mengirimkan pertanyaan melalui ABAM. Saya berterima kasih Bapak Pendeta Erastus sudah menjawab pertanyaan atas masalah dalam hidup saya di ABAM episode 959 di menit kesekian. Ya. Oke. Saya masih memiliki beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai masalah yang saya hadapi. Ini waktu itu saya nasihati seharusnya kamu tidak menikah lagi. Iya. Ibu cari Tuhan dulu dan lawan masalah dengan kesucian. Gitu ya. Iya. Oke, terus Ini pertanyaan saya memiliki beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai masalah yang saya hadapi perihal suami saya yang selalu mencari keributan dengan saya terkait keuangan. Yang mana saya membantu penjualan sepenuhnya dari pagi pukul 8.30 sampai 8.30 malam. Ya, setengah 9 malam. Saya buka toko handphone di salah satu mall. Suami saya malas tidak mau membantu kalau ada konsumen. Tetapi penghasilan profitnya dia ambil dengan alasan untuk bayar hutang kartu kredit. Ketika membutuhkan uang, dia memaksakan harus ada. Kalau belum ada, dia cari gara-gara. Sampai berlaku kasar ke saya. Suatu ketika saya benar-benar tidak tahan atas perlakuannya. Akhirnya saya ke kantor polisi membuat laporan KDRT. Singkat cerita, polisinya memberikan saran agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi harus ada saksi dari pihak kepolisian. Akhirnya kami sepakat bahwa yang menjadi saksi adalah RT, polisi, keamanan kampung, dan ditandatangani di atas materai. Jika suami saya berbicara dengan orang lain, dia sangat sopan. Tetapi dia bersikap berbeda terhadap saya dan anak-anak, termasuk orang tua saya. Suami saya tidak pernah merasa bersyukur dengan berkat yang Tuhan berikan melalui usaha kami dan selalu merasa kurang. Padahal saya sudah pontang-panting mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan anak-anak yang masih membutuhkan biaya. Ini menikah lagi ya? Ini istri kedua ya? Suami kedua. Ya. Terus? Selama ini saya merasa ditekan seperti sapi perah, yang kebutuhan hutang-hutang dia harus diutamakan, sedangkan kebutuhan saya dan anak-anak tidak diperhatikan oleh dia. Sehingga saya harus meminta bantuan kepada tante saya untuk memegang keuangan dan pembukuan saya, dengan maksud agar saya dapat memperoleh uang untuk biaya anak-anak saya, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Uang selama ini kalau dipegang dia tidak pernah ada, dan bilangnya selalu kurang. Padahal selama ini saya tidak pernah dikasih uang sama dia buat kebutuhan. Tapi semenjak dipegang tante, keuangannya itu profitnya ada. Tapi kalau dia kumat, dihabisin semuanya. Dia ambil-ambil semua uang dan barang-barang di konter. Saya juga sudah konseling dengan seorang hamba Tuhan dari GSKI. Suami saya pun diajak ketemu, tapi sikap suami saya sebentar sadar, sebentar kumat.
Mohon nasihat Pak Erastus, saya harus bersikap seperti apa untuk menghadapi suami saya. Pak Erastus pernah bilang untuk diam dan ikut doa pagi. Itu sudah saya jalani sampai saat ini. Demikian Pak, mohon pencerahannya supaya pikiran saya tidak dirusak dengan kata-kata Saya yang tidak kira enak. kamu sudah kehilangan hidup. Ya. Kamu pisah untuk sementara dan biar dia merasakan bagaimana hidup tanpa istri. Ini suami umurnya mungkin 40 sekian ya. Ya. Dan ini suami kedua ya. Dia bawa anak nggak jelas ya. Ada 4 anak tapi tidak dikasih tahu ya. Dua itu dari suami yang pertama, Pak. Berarti dua lagi kemungkinan dari Ini ibu ini diperas. Iya. Bodoh sekali nikah dengan pria yang hanya memeras tenaganya. Akhirnya menghabis-habiskan uang. Dan uang itu untuk apa nggak jelas ya. Iya. Sementara saya kira pisah dulu. Dan suami suruh berubah. Kalau nggak bisa berubah, misah dulu. Dan jangan nikah lagi lah. Udah urus saja anak itu. Jahat menurut saya suami ini. Dia hanya memperdaya istri, menambahin anaknya 2, lalu dia tidak mau bertanggung jawab. Dia tidak cinta, dia hanya mau jadikan kamu babu. Ya. Dan tidak menghargai kamu. Ya, itu benar-benar. Untuk sementara waktu pisah dulu saja. Biar masing-masing merenungkan hidup. Dan kalau sampai kamu harus merawat 2 anaknya, rawat saja karena itu untuk kepentingan Tuhan ya. Tapi bapaknya tidak usah dirawat karena tidak bisa dirawat. Ya. Ya. Kalau saya jadi papanya perempuan ini, saya akan berkata begini juga. Tidak salah, kamu kehilangan hidup. Ya. Kamu nggak bisa mengabdi kepada Tuhan, tidak bisa bertumbuh. Untuk apa hidup untuk laki-laki, bagi laki-laki macam itu? Ya. Makanya kamu salah memilih jodoh. Kamu salah menikah lagi. Tapi sekarang perbaiki dengan keputusan yang tepat. Ini yang saya pikirkan. Ini yang saya bisa berikan. Saya bukan Tuhan. Kamu tanya lagi ke Tuhan mana yang tepat. Tapi kalau saya sebagai hamba Tuhan, pisah dulu. Oke? Saya kira cukup sampai di sini. 1086 sampai bertemu di episode 1087. Tuhan berkati.